Baik, selamat pagi, Prof. Heri, teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Ida Bagus Edi Yoga. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah KTKN. Baik, saya akan share screen sebentar. Oke, baik. Oke, baik. Untuk tugas kali ini dengan judul adalah analisis ambruknya jalan layang Vivekananda Kolkata, India. Pendahuluan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jalan layang adalah jalan yang dibangun tidak sebidang, melayang mengendarai daerah atau kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas melewati persimpangan kereta api untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi. Latar belakang. Baik, untuk latar belakang sendiri, saya mengambil kasus ambruknya jembatan layang Kolkata, India itu, terutama Kolkata itu adalah ibu kota negara di bagian Benggala Barat di India, di mana di kota tersebut mencakup populasinya hampir 5 juta masyarakat, dan kota ini terletak di tepi Sungai Gangga. Dan kota Kolkata sendiri termasuk salah satu kota yang paling padat dan sering terjadi kemacetan di lalu lintas. Makanya pemerintah India mencoba untuk membangun jalan layang guna untuk mengurangi atau mencegah kemacetan yang ada di kota tersebut. Baik, pada tahun 2007 pemerintah India menunjuk perusahaan IVRCL Iragavaru Venkata Reddy Construction Ltd, di mana perusahaan konstruksi itu bermarkas di Hyderabad untuk membangun jalan layang, di mana pada tahun 2007 ditunjuk untuk pembangunan jalan layang dan diusahakan selesai ditargetkan di tahun 2009. Dan rencana dari jalan layang tersebut sepanjang 2,5 km. Berikut berita yang saya ambil di beberapa internet mengenai ambruknya jalan layang Kolkata ini. Jadi untuk jembatan itu sendiri memiliki spesifikasi yaitu menggunakan box girder dipilih untuk kolom dan balok yang membentuk rangka portal kaku pada fondasi RCC yang ditompang pada coran bor dalam pipa yang digerakkan hingga 45 meter di bawah level air. Tanahnya didominasi oleh lempung berpasir dengan campuran aluvium dan getit yang memiliki daya dukung sekitar 8 ton meter persegi. Baik. Ini adalah kronologisnya. Jadi pada tahun 2007 itu pemerintah sudah menunjuk perusahaan IVRCL untuk membangun dan ditargetkan selesai pada tahun 2009. Namun, karena molornya pekerjaan dengan kendala dana dan kontraktor mengalami kesulitan keuangan, hingga tahun 2014 progres dari jalan layang tersebut masih sekitar 75%. Pemerintah menetapkan untuk selesai di tahun 2016 supaya sebelum pemilu diadakan di tahun 2016. Namun naasnya pada tanggal 31 Maret 2016, sebagian dari struktur jalan layang runtuh sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Jadi setelah ambruknya jalan layang tersebut mengakibatkan 25 orang tewas dan 80 orang lainnya luka-luka. Hampir 6 hari, pemerintah membutuhkan 6 hari dibantu oleh TNI dan polisi setempat untuk membersihkan puing-puing dan menyelamatkan mayat-mayat yang tertangkap di bawah puing-puing. Hasil investigasi dari pemerintah India mendapati bahwa menetapkan 9 pejabat dari perusahaan IVRCL menjadi tersangka, di mana terdiri dari 1 pejabat tertinggi, 2 direktur operasional, dan 2 teknisi pengawas lapangan lainnya. Sedangkan 4 orang lainnya ditahan beberapa hari selang peristiwa tragis tersebut. Dan dari pemerintah juga menambahkan bahwa sebenarnya 20 menit sebelum ambruknya jalan layang tersebut, pekerja sudah mengetahui adanya retakan, tetapi bukannya untuk
memberikan info kepada otoritas, pihak-pihak atau masyarakat di sekitar, tetapi malah mencoba untuk mengelasnya. Akibatnya, jembatan jalan layang di Vivekananda, Kolkata, India, ambruk. Baik, ini adalah penyebab ambruknya jalan layang menurut para ahli, yaitu menurut Ghosh, di mana dari statement beliau mengatakan bahwa penggunaan kepala penyangga pada bagian huruf T atau bagian T itu tidak mampu menahan beban baja dan beton. Di mana beliau juga mengatakan bahwa penyangga jenis T merupakan salah satu struktur yang paling tidak stabil. Biasanya dihindari. Jika memang perlu menggunakan struktur ini, tentu harus ada desain yang cermat. Menurut Sneha Sinha, pakar salah satu teknik sipil yang ada di India, beliau mengatakan bahwa karena akibatnya molor dari pekerjaan jalan layang tersebut, membuat bahan-bahan yang digunakan menjadi korosi dan kualitas bahan menjadi kurang baik dari yang sebelumnya. Tiga, ya, balik lagi, penyebabnya adalah molornya proyek pembangunan jalan layang Vivekananda. Karena setelah molor bertahun-tahun mengakibatkan bahan mengalami korosi. Politis, di mana unsur politis di sini sebenarnya perusahaan IVRCL itu sudah di blacklist dari pemerintah, dari beberapa perusahaan untuk konstruksi, untuk dijadikan salah satu pertimbangan untuk membangun beberapa konstruksi. Perusahaan IVRCL itu sudah di blacklist, tetapi pemerintah masih menggunakan jasanya untuk membangun jalan layang tersebut. Bisa jadi ada tingkat KKN yang ada di IVRCL dengan pemerintah India. Yang kedua, unsur politisnya adalah pemerintah menetapkan jalan layang tersebut harus selesai di tahun 2016 Februari. Itu mengakibatkan pekerja bekerja sembrono, pekerja menjadi terburu-buru, mengakibatkan hasil kerja juga kurang berkualitas. Analisa root cause. Baik, di sini saya akan menggunakan dua dari analisis root cause, yaitu FTA, Fault Tree Analysis, dan ETA, Event Tree Analysis. Fault Tree Analysis adalah standar metode atau teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang berperan terhadap terjadinya suatu kegagalan. Jadi di sini adalah bisa saya percepat kelebihan penggunaan FTA, yaitu satu memusatkan perhatian pada kegagalan yang terkait langsung dengan peristiwa utama. Begitu seterusnya. Dan kekurangannya adalah hanya mengenal dua keadaan saja, berhasil atau gagal. Baik, dengan tidak adanya data desain yang memadai dan perbatasan kunjungan ke lokasi, analisis harus didasarkan pada informasi yang sedikit yang tersedia dari berbagai sumber. Prinsip-prinsip rekayasa forensik telah diterapkan untuk memastikan root cause failure analysis. Perlu dicatat bahwa kegagalan telah terjadi ketika jembatan tidak mengalami beban hidup dari kendaraan yang bergerak. Baik, ini adalah salah satu fault tree analisisnya, yaitu failure mode. Ada collapse, deformation, unserviceable. Di collapse itu ada flexure, shear, twisting. Di deformation ada bending, deflection, torsion. Di unserviceable ada excessive deformation, damage to roads, impediment to traffic. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada kekurangan desain yang melekat sejak awal. Faktor penyebab kegagalan lainnya dapat dikaitkan dengan tindakan QA atau QC yang tidak memadai di bengkel dan lokasi selama fabrikasi dan pemasangan rangka portal di lokasi. Baik, ini adalah salah satu FTA-nya atau kita bisa sebut fault analysis atau biasanya analisis pohon patah. Bisa kita lihat di pada tampilan tersebut. Baik, ini sama saja penggunaan FTA, di mana kita nanti akan menghitung Ridge Priority Number RPN. Setelah hasil dari Ridge Priority Number atau RPN, di mana severity dikali occurrence dikali detection, kemudian 10 kali 2 kali 4 sama dengan 80. Jadi jika di sebelah kanan itu bisa kita lihat, itu adalah tabel-tabel dari deteksi, dari yang 1 sampai yang 10, dari yang 1 yang tidak mengalami bisa dikontrol dengan kegagalannya, nomor 10 itu desain kontrolnya sudah tidak bisa mengontrol kembali.
Dan bisa lihat juga tabel severity-nya, nomor 1 itu 1 sampai 10 rankingnya. Jika 0 itu tidak ada efek, dan nomor 10 ada hard surface without warning. Sangat-sangat tinggi. Dan tabel yang ketiga adalah nomor sama juga dari nomor 1, ranking 1 sampai 10. Cuman dari nomor 1 itu yang failure unlikely, dan nomor 10 itu adalah impedable failures. Baik, ini adalah event tree analysis. Event tree analysis atau ETA merupakan suatu analisis untuk mempresentasikan urutan kejadian yang paling eksklusif dari suatu peristiwa risiko awal atau initial event, sesuai alur berfungsi atau tidak berfungsinya sebuah sistem yang dirancang untuk menangani peristiwa tersebut. Tujuan teknik ETA adalah untuk menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dikendalikan oleh sistem dan prosedur keselamatan yang telah didesain dan diterapkan dalam sistem. Baik, penerapan ETA dapat dilakukan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Bisa kita baca. Saya percepat. Baik, di sini adalah kelebihan, kekuatan, dan keterbatasan teknik ETA. Pertama adalah kelebihannya adalah kekuatan ETA dapat digunakan pada sebuah sistem yang rumit dengan banyak penanganan atau usaha perlindungan untuk menangani peristiwa risiko, contohnya pada energi nuklir, dan seterusnya. Dan kelemahan dari teknik ETA meliputi teknik ETA tidak dapat mengidentifikasi semua peristiwa risiko awal, sehingga akan selalu ada potensi untuk kehilangan beberapa peristiwa risiko awal yang penting. Analisis root cause event menggunakan ETA pada ambruk jalan layang di Uganda, Kolkata, India. Baik, ini adalah salah satu kronologi dari ambruknya jalan layang di Uganda, dan saya akan buat analisis pohonnya. Ya, ini dia adalah contoh ETA pada kasus ambruknya jalan layang di Uganda. Bisa kita lihat, ETA adalah di mana kita bisa membuat semacam kemungkinan-kemungkinan apa saja yang terjadi jika dilakukan dan jika tidak dilakukan, sehingga kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan apa saja untuk bisa mengurangi dampak dari kejadian tersebut atau kecelakaan tersebut, bahkan bisa mencegah sebelum kejadian tersebut. Baik, di sini bisa dilihat pemilihannya ada pemilihan perusahaan IPRCL, gitu kita tarik jauh ke belakang. Pemilihan perusahaan IPRCL dalam pembangunan jalan layang pada tahun 2007 dan tidak terpilihnya perusahaan IPRCL, di mana bahkan sampai di pohon sekalipun tetap kita bisa mencegah beberapa event. Misalnya dari pemilihan perusahaan kita bisa memproyeksikan jika proyek tidak molor, maka tidak ada kerugian dalam korban jiwa. Jika proyek molor, jalan layang bahannya bisa mengalami korosi dan bisa menggunakan tiang T. Lalu pekerjaan pembangunan diminta selesai Februari 2016, pekerjaan dikerjakan terburu-buru, jalan layang tetap ambruk, kerugian besar. Dan jika yang desain menggunakan tiang T, tanggal 31 Maret mengalami keretakan, pekerja tidak menginfokan, jalan layang ambruk, kerugian besar. Tetapi jika pekerja menginfokan ke pihak berwajib, jalan layang tetap ambruk, tetapi kerugian besar, tetapi ada korban jiwa yang bisa kita minimalisir atau bahkan tidak ada. Skenario untuk mencegah top event. Pertama, jalan layang menggunakan Balox box breeder, di mana source-nya di area bawah. Pelaksananya harus steril, tidak dengan cara membuat pagar pengamanan proyek. Yang kedua adalah jalan layang pembangunan langsung menggunakan sistem concrete box breeder, karena kalau jalan layang harus dibangun di jaringan jalan kota yang sangat sibuk. Berikut contoh pagar pembatas untuk pembangunan jika menggunakan box breeder, dan ini adalah source-nya jika tidak menggunakan box breeder karena lalu lintas padat menggunakan concrete box breeder. Lalu memitigasi untuk minimalisir kerugian dengan cara pada saat pemilihan perusahaan yang akan untuk melaksanakan proyek, kita bisa melihat company profile dari perusahaan tersebut. Saya mengambil contoh di salah satu company profile perusahaan BUMN di Indonesia, yaitu Wijaya Karya, di mana kita bisa lihat di sini dengan sangat jelas di websitenya menjelaskan betapa kompetensi yang sangat tinggi, sangat baik untuk perusahaan Wika, di mana mempunyai penghargaan yang begitu banyak, dan mempunyai portofolio pengalaman kerja yang begitu banyak dalam mendesain atau membangun suatu proyek, dan profil dewan komisaris dan profil direksi yang begitu jelas. Kita bisa tahu
siapa-siapa saja dewan komisarisnya, siapa-siapa saja profil direksinya, bahkan sampai staf ahli sekalipun. Kesimpulan, fault tree analysis digunakan untuk menganalisis kegagalan sistem, mencari aspek-aspek yang menjadi penyebab dari kegagalan utama, menemukan item-item apa saja yang terlibat dalam kegagalan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Event tree analysis digunakan untuk satu, ETA dapat digunakan pada sebuah sistem yang rumit dengan banyak penanganan atau usaha perlindungan. Penanganan atau usaha ETA dapat membantu penggunaannya untuk memahami dengan cepat penanganan apa yang diperlukan agar peristiwa risiko awal dapat dicegah atau diminimalkan. Satu, pemodelan desain jalan layang ketika Anda kurang memperhatikan faktor keamanan. Konstruksi bulk box grider yang digunakan tidak cocok untuk pembangunan di area lalu lintas yang padat. Penyedia jasa kurang kompeten. Pelaksananya, pemenang tender hanya dilihat berdasarkan penawaran terendah. Pembangunan jalan layang menggunakan bulk box grider. Area bawah pelaksananya harus steril. 7. Untuk area padat lalu lintas, pembangunan jalan layang lebih cocok menggunakan concrete box grider. Konsultan pengawas kurang teliti dalam mengawasi pekerjaan, sehingga kegagalan struktur tidak terdeteksi secara dini. Baik, ini adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk menjadikan bahan presentasi saya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya memohon maaf jika ada kurang dan lebih dari hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.